Masalah apa yang ada di sekitar kita yang cukup mengganggu hingga layak dipecahkan lewat bisnis, yaitu kebutuhan makanan yang bercita rasa kuat, pedas, dan memiliki variasi topping yang banyak, namun disajikan dengan cara yang unik dan higienis. Lalu memecahkan masalahnya dengan menghadirkan seblak bakar atau seblak claypot, yaitu seblak teh beti dengan konsepnya yang prasmanan. Pilihan toppingnya banyak, mencapai 80 macam, memberikan pengalaman kuliner yang berbeda di personalisasi tinggi. Ini mengatasi kejenuhan atau kurangnya variasi di pasar seblak lainnya. Nah, yang kedua itu jika bisnis seblak teh beti ini sukses besar, nilai apa yang tetap tidak boleh dikompromikan? Nilai yang tidak boleh dikompromikan yaitu kualitas bahan baku, citra rasa otentik bumbu, terutama kencur dan tingkat kepedasannya, serta keunikan cara penyajiannya, seperti seblak bakar, cobek, dan claypot, dan konsep prasmanannya. Mengapa? Nah, ciri khas inilah yang membedakan seblak teh beti dengan seblak lainnya yang menjadikannya nomor 1 di Indonesia berdasarkan salah satu sumber. Lalu, mengkompromikan rasa atau keunikan penyajian akan menghilangkan identitas brand dan daya tarik utamanya. Lalu yang ketiga itu tanpa menyebutkan uang, apa indikator kemajuan yang ingin dilihat dalam 6 bulan ke depan, yaitu peningkatan jumlah cabang atau mitra yang dibuka, peningkatan brand di kota-kota baru, misalnya melalui viralitas di media sosial, atau peningkatan jumlah variasi menu atau paket yang diminati pelanggan. Nah, bagaimana sih ketika owner tetap bergerak meskipun tidak ada hadiah eksternal? Nah, dari seblak teh beti, meskipun tidak ada notifikasi dari GoFood atau pesan masuk dari Instagram, tetapi teh beti selalu bekerja menyiapkan bumbu-bumbu, menyicipi kuah, ataupun meracik kerupuk, dan sebagainya. Nah, apa sih bahan bakar batinnya gitu ya? Nah, dari seblak teh beti yaitu cinta dan tanggung jawab, keyakinan bahwa sesuatu yang dibuat dengan hati akan menemukan jalannya sendiri. Yang kedua, target yang terlalu fokus pada hasil uang bukan pada makna atau proses. Misalnya, bulan ini aku harus dapat 30 juta nih. Kalau enggak, aku gagal. Maka setiap hari yang sempit akan terasa menjadi kekalahan, dan pelanggan yang batal beli akan terasa menjadi ancaman, dan piring yang tidak terjual akan membuat semangatnya turun. Dan teh beti mulai memasak bukan karena suka, tapi karena takut target tidak mencapainya. Nah, jadi inilah target finansial yang justru melemahkan motivasi. Seberapa besar peran komunitas atau mentor terhadap semangat? Nah, dari seblak teh beti, ia awal-awal buka sudah mau menyerah karena jualannya yang naik turun. Tapi ketika ia mengikuti komunitas pedagang kuliner yaitu UMKM lokal di kecamatannya, semuanya menjadi berubah dan ia mulai belajar cara foto produk yang menarik, cara bikin promo kecil dari WhatsApp tanpa mengeluarkan biaya besar. Dan yang paling penting, sadar bahwa semua orang pernah sepi. Nah, dari itu teh beti tidak pernah merasa sendirian lagi karena pedagang lainnya pun pernah mengalami jatuh bangunnya usaha. Dari situlah komunitas itu menjadi recharge semangatnya. Akan menjelaskan tentang mimpi dan arah dari usaha seblak teh beti. Yang pertama, visi 3-5 tahun. Dalam bisnis 3-5 tahun, seblak teh beti akan berubah dari brand kuliner lokal dengan memiliki cabang yang lumayan banyak menjadi jaringan kuliner nasional yang dikenal karena cita rasa khas Nusantara, pelayanan cepat, dan inovasi
produk yang mengikuti tren generasi muda. Yang kedua, jika visi tercapai, apa yang bisa diukur dan diuji? Yang pertama, dari kekuatan brand awareness meningkat karena dikenal dari berbagai kota dan viral di media sosial. Dan yang kedua, dari inovasi produk, munculnya varian baru, misalnya seblak instan kemasan, seblak frozen, atau minuman khas dari usaha TBT. Dan yang ketiga, konsekuensi jika visi tidak tercapai. Yang pertama, pertumbuhan bisnis akan stagnan. Cabang yang sudah ada bisa mulai menurun performanya karena tidak ada inovasi yang menarik pelanggan baru. Yang kedua, kehilangan momentum di media sosial. Tren kuliner cepat berubah jika tidak aktif berinovasi dan memperkuat branding digital. Brand bisa tertinggal dan kehilangan perhatian publik. Yang keempat, siapa yang paling dirugikan jika visi tidak tercapai? Pertama, ada pihak owner atau manajemen pusat gagal mencapai potensi maksimal bisnis, kehilangan peluang ekspansi, omset stagnan, dan penurunan nilai merek. Dan yang kedua, karyawan dan tim cabang. Tidak ada peningkatan kesejahteraan, karir, dan bonus karena bisnis tidak berkembang signifikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah poin D, yaitu hambatan dan psikologi kegagalan. Namun, ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin pertama adalah apa makna dari sebuah kegagalan. Kita ambil dari contoh usaha seblak Teh Betty yang belakang ini sedang viral di media sosial. Namun perlu diketahui, sebelum usaha seblak milik Teh Betty viral, pasti ada fase di mana dia melakukan percobaan seperti uji coba rasa, branding, dan strategi pemasaran yang tidak langsung berhasil. Kegagalan di awal, misal sepi peminat, sepi pembeli, formula kurang pas. Namun di balik itu juga ada hasil, yaitu sebagai sinyal untuk berinovasi. Dan hasil dari ketekunan usaha Teh Betty, ditemukanlah keunikan atau inovasi baru dari sebuah kuliner seblak, yaitu seblak bakar dan konsep prasmanan 80 topping. Nah, ada hal yang perlu kita ambil di balik kegagalan sebelumnya. Ada sebuah fondasi untuk keunikan dan viralitas saat ini. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu bias kognitif atau kesalahan berpikir. Contohnya yang kita ambil dari kasus Teh Betty adalah resiko confirmation bias. Jika Teh Betty hanya mendengarkan masukan dari orang-orang yang setuju dengan idenya tanpa menerima kritik jujur, mungkin bisnisnya dapat stagnan dan hanya di situ saja, tidak berkembang menjadi sebuah usaha yang lebih maju saat ini. Selanjutnya adalah poin 3, yaitu biaya yang tidak terlihat atau cost of delay akibat penundaan eksekusi visi. Penundaan eksekusi visi bukan hanya soal waktu, tapi juga kehilangan peluang, momentum, dan potensi keuntungan. Contoh kasus seblak Teh Betty, visi ekspansi ditunda, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah jika penundaan terjadi saat sedang viral ini di sosial media dan platform lainnya, momentum besar akan hilang dan kompetitor akan lebih dulu meniru dan mendominasi pasar. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari poin ketiga ini adalah eksekusi cepat terhadap visi, ekspansi, dan inovasi saat momentum sedang naik atau viral membuat brand ini menguasai pasar seblak bakar dan menjadi pemain utama dalam dunia kuliner perseblakan.